Halo guys, kembali lagi di Kambing Hitam Podcast. Nah kali ini udah episode ketiga, masih dengan gue Ajeng, dengan teman-teman gue yang gak kalah hebohnya, yaitu ada Ines sama Monde. Hai. Diem aja. Udah bener loh ya berdua. Nah kali ini kita gak cuma bertiga doang nih kayak Roda Baja ya. Kayak gini kita punya salah satu guest star. Sebenarnya gimana ya, kayak sebenarnya nggak gestar amat sih, cuma dia tuh emang banyak pengalaman yang unik gitu dari dia. Jadi kita tuh tertarik ngajak dia kenalin yang namanya Arum. Mana Arum? Arum. Nah jadi Arum itu sama-sama teman SMP kita ya, teman gue juga, teman Monde juga, teman Ines juga. Enggak, bukan. Oh iya, dia nggak kenal lu ya. Ya udahlah ya, skip aja. Itu bukannya musuhan ya waktu itu ya? Iya, makanya. Oh, kenapa nih musuhannya nih? Ya, kulik nih. Pernah tawuran kan ya, jambak-jambakan. Wow. Kayak ada momen-momen nggak terlupakan nih ya dari dulu ya. Sampai teringat sampai sekarang nih. Jadi apa sih yang mau kita bahas sekarang itu adalah unforgettable moments atau momen-momen yang gak terlupakan dari dulu sampai sekarang tuh. Kadang kalau diinget gitu kayak masih ngakak atau apa, atau mungkin ada kenangan yang bikin sedih atau apa gitu ya. Gambreng. Apa gestar kita dulu nih yang mau ngomong nih? Gestar lah ya. Ayo misalkan Arum waktu dan tempat dipersilahkan. Kayak gue duluan nih berarti. Jadi gini. Ya gitulah ceritanya. Oh gitu, makasih ya. Oke, bagus. Selanjutnya ini. Sebenernya ini unforgettable moment dengan host kita sih sebenarnya. Kenapa Rum? Lo cerita dulu baru ketawa anjir. Dari gue kalau terkenang sama hal itu, gue gak tahu kenapa jadi ngakak gitu ya. Itu kayak, aduh ya Allah, itu zaman-zaman alay banget. Untung belum ada istilah alay. Itu gak tahu lagi disebutnya apa gitu. Itu tuh inget banget gue sama Ajeng itu ya lagi gaya-gayaan lah, naik motor itu bertiga. Sama siapa nih? Itu Sama siapa nih? Sama salah satu temannya. Ya ada salah satu teman kita yang nggak ada di sini orangnya. Ya inisialnya D lah, D. Nah gaya-gayaan banget malam-malam naik motor bertiga kan. Ya udah cabe-cabean banget, nggak pakai helm, bertiga nggak punya SIM. Ya ampun, di Menteng kena tilang lah. Udah kena tilang, kuncinya dicabut sama polisi. Lalu bingung dong, kok motor berhenti ya? Kuncinya udah dicabut sama polisi dari samping. Shock dong gue bertiga, disuruh minggir. Minggir. Nah tilang lah kita. Ya Pak, maaf Pak, kita nggak tahu bla bla bla, biasa alasan ngeles. Akhirnya disuruh pulang sama polisi, nggak punya duit gue tuh. Nah, polisinya ya udah nih diongkosin, gue beneran diongkosin 20.000 suruh naik inian apa ojek tuh sampai rumah. Gue balik, nyokap gue nanya motor mana, kena tilang. Sabet lah gue pakai hanger baju lagi. Kena tilang. Gue disabet sama gue pakai hanger baju. Ya udah akhirnya bokap gue yang disuruh ke Menteng buat ngambil motornya, gue juga tetap ikut. Nah itu sih, sampai itu ngalai banget. Sama Ajeng lagi? Iya sama gue. Iya malu lagi ya Allah. Sampai bokap lo pun kalau ngeliat gue tuh kayaknya tuh keinget kejadian itu deh. Soalnya lo tuh salah satu oknum kenakalan remaja Rum. Dari dulu. Gue sama lo tuh pasti sial mulu, gak tau kenapa. Masalah ditilang lah. Yang gue inget tuh udah kita bertiga. Terus awalnya tuh cuma jalan-jalan ke sekitaran rumah Ines ya, udah nggak pakai helm, nggak punya SIM, terus lo juga nggak bawa STNK ya. Terus abis dari Bukit Duri keterusan, jalan aja lu sampai jauh nih ke Tebet. Nah terus dari Tebet tuh gimana ceritanya ya Rum? Toto ke Menteng nih. Anjir. Terus udah ada yang ingetin tau Rum di jalan, gue inget banget ya. Jadi tuh gini ya guys, kita naik motor kan bertiga, tereng terus dari sebelah kiri ada yang bilang neng pakai helm gak gitu. Ada yang ingetin ya. Terus kita tuh emang kayak aduh blow on banget lah, nekat banget lah itu. Terus kita kayak aman Pak gitu. Kita liatin aja kan jalan-jalan. Pede banget. Ternyata ada polisi. Dan polisinya tuh tiba-tiba di samping motor kita udah narik kunci
motor gue, kayak kok motor gue berhenti ya? Sebelum ada belajar polisi. Itu bisa jadi orang yang tadi tuh karena lo dibilangin sosok aman, dia yang ngaduin kali ya. Anjir, cepu banget ya tuh orang. Dia udah chat-chatan sama Iya, Pak polisinya. udah niat. Pokoknya itulah kenangan Taman Menteng. Bukan Taman Menteng nggak sih? Daerah jalan apa ya? Pokoknya daerah situlah. Ya, di Menteng itulah banyak polisinya itu. Kalau gimana Mon? Kalau gue momen-momen paling gue inget itu entah kenapa dulu kayak kita tuh nekat banget kali ya, suka pulang dari sekolah Manggarai Utara ke rumah kita. Itu tuh jalan bener-bener niat cuma beli es krim McD doang. Wah, Sumpah. kalau masalah jalan kayaknya ini sama Arum udah punya pengalaman sama. Iya, makanya itu kayak zaman dulu tuh sumpah goblok banget ya. Kita cuma kayak gitu udah beli es krim udah bahagia banget guys. Padahal kalau dipikir-pikir ya, jalan dari rumah ke sekolah itu aduh enggak lagi deh, karena pasti udah lu habis sekolah capek-capek jalan. Oh my god, cuma beli es krim yang paling waktu itu harganya 1.500 gak sih? Iya dulu masih murah banget. Iya gila murah emang banget, murah udah habis banget duluan tengah jalan 1.500 es krim udah. Tahun berapa Kayak sih? begitu kita bahagia banget anjir. Jalannya jauh ngabisin es krimnya nggak ada 5 menit. Lo disedot minum es krim. Terus zaman-zaman yang gue paling inget ya, tapi Arum ini sih, waktu naik motor waktu itu masih berdua, belum apa? Saat Arum itu lagi. belum ngalah ya, belum bertiga, Arum lagi bener. Lagi nih jalan. Jadi ke rumah temen kan, ke rumah temen, gue sama seorang lah ada. Nah dia itu sama si D lagi, kalau nggak salah. Terus ya apa namanya, gue kan gue dibonceng gitu kan, pas di belakang. Dia di belakang gue si Arum, gue nggak tahu dia meleng apa dia nabrak apa gitu, kayak gue lupa. Terus pas nabrak dia tuh jatuh tuh bukannya langsung bangun, tapi kayak memandang langit, menikmati. Gue langsung kayak Arum, lo kenapa? Lo kesetanan kan, lo nggak tahuan kan? Itu sumpah bener-bener posisinya dia tuh kayak orang tidur telentang, yang tangannya tuh lebar gitu, terus bengong, sumpah bengong banget. Gue kayak, lu kenapa? Lu jatuh tuh harus bangun kan? Enggak, dia langsung nge-freeze gitu beberapa lama. Gue bilang, ya kesurupan nih orang. Iya, itu parah. Gimana Pelongo banget, sumpah. Iya banget. Tuh kayaknya dari dulu pelongo sih Rum. Gue jatuh ya? Kayak pelongo gitu lu. Ya Allah. Emang lu gitu kan Rum? Lalu atas kejadian apapun gitu lo bengong gitu. Iya, Mikir Lo dulu, kata, ini gue kenapa ya? gue loading dulu. Gue Loading dulu. Lo pikir sinetron ya bisa zoom out zoom in kalau gitu. Enggak Rum. Untung gak ada, Ini tuh dunia nyata. untung gak ada suara petir ya, back sound petir gitu. Lo kalau Ines nih kayaknya nggak ini nih. Ines kayaknya nggak terkontaminasi kenakalan remaja kayak lo deh. Nih ceritain tentang siapa nih? Tentang Arum apa tentang Ajeng nih? Lo dulu deh Ines, Nama terserah gue lo tuh- tentang siapa aja. Nama gue tuh selalu jadi tersangka ya kayaknya. Sama Arum dulu deh. Jadi waktu itu kan kita kan emang dari dulu suka movie maraton ya. Misalnya movie maraton di rumah siapa gitu. Terus waktu itu gue mau movie maraton sama Arum di rumahnya Arum. Terus kita kayak beli jajanan dulu gitu kan di Indomaret. Jajan-jajan terus bayar, pas di kasir kita tuh dikasih kembalian kayak bentuk sebuah kotak permen gitu loh. Terus kata kasirnya, ini kembalian. Ini Arum udah tahu nih. Jangan spoiler dulu. Bentar gua dulu, udah tahu. gue juga belum denger nih. Dikasih sama kasirnya sebuah kotak gitu warna kuning ya ya. Seinget gue sih warna kuning. Terus kita tuh berdua malah kayak lihat-lihatan gitu, malah bingung. Tau nggak, soalnya kotaknya itu sorry ya, kotaknya tuh kayak kotak kondom gitu. Astagfirullah. Gue langsung datang sama Arum gitu. Terus ya udah pas kita udah ambil tuh kotak, terus udah kita kan balikan ke rumahnya Arum. Kita diem-dieman tuh sepanjang jalan. Itu kayak orang goblok banget sih, sumpah. Terus Arum di jalan kayak, Nes, gue tahu. Iya gue tahu. Terus akhirnya akhirnya pas udah sampai di rumah Arum, kita bener-bener lihat di kotak, terus kita buka. Oh iya bener, Gue mainnya sudah negatif thinking banget itu emang udah. ya kali ya se ngoblok itu ngasih ituan gitu sih.
Ngeri banget ya. Iya sumpah goblok banget sih. Overthinking banget lah gue main. banget. Masalah gue sepemikiran juga sama Arum kan. Langsung lihat-lihatan dong anjir gue sama Arum. Untung gak ada Ya, anjir kenapa gue dikasih kayak gini ya? Untung gak ada nyokapnya Arum lihat kan. Nggak taunya emaknya Arum kan yang dengerin podcast ini juga nggak taunya nanti. Iya. Gue Tapi anak gue begini banget sih anak gue. Perasaan gue gedein lu begini amat gitu. Ntar gue dijutekin lagi sama mak lu Rum. Yang itu ya kasus itu ya dulu. Jadi kan Arum kan waktu itu Arum lagi kan. Sumber permasalahan di lu ya Rum. Anjir. Biang banget lah, biang kerok. Kita semua tahu kan masalah Arum waktu itu. Waktu tahun berapa sih? Ya itulah. Terus tahun berapa anjir, kayak udah lama banget. Tahu. Terus Arum udah selesai curhat sama gue. Pas gue mau balik, nyokapnya jutekin gue dong. Arum tadi cerita aja sama Ines. Gue langsung di Emaknya langsung sensi ya. ya ampun. Gue jadi takut sama lu lagi. Itu emak gue emang lagi sensi aja tuh yang dulu sempet ngejutekin gue tuh. Oh iya, ingat. Anjir, gue gak ngapa-ngapain. Gimana kalau lo tahu ya semua permasalahan di dunia ini tuh masalahnya dari anaknya gitu ya. Mantap. Dari Arum gitu. Anjir diperjelas lagi kampret Ajeng. Apakah tidak makin dijutekin kita gitu. Mantap diusir gue. Itu Ajeng ulang tahun, gue sama Arum juga pernah bikinin parodi Ajeng. Ingat gak lu? Oh iya ingat. Yang waktu itu belum ini ya, sama Monde belum join ke Gue kuliah. grup kita. Iya, gue kalau nggak salah gue kuliahnya kan ngerantau, jadi gue nggak terlalu tahu kabar tentang teman-teman SMP gue apa gimana. Enggak, lu sombong Mon. Oh iya, emang belagu gue. Ya gila lu di Melbourne kan ya waktu itu ya, di Melbourne bukan sih? Oh, sempat waktu itu pindah juga ke US. Berapa lama? Ini TKW apa kuliah? Ya kan US, Universitas Sriwijaya cuy. Universitas ya. Saya Bisa. Jadi gimana pas lo bikinin parodi tentang gue gitu, agak susah gampang atau gimana? gampang ya justru ya Om ya. Karena Ajeng kan gampang. Emang Ajeng tuh terlalu mudah untuk ditiru ya emang. Terlalu mudah untuk ditiru. Anjir. Capek Oke. tapi anjir capek banget tapi bikinnya Jeng kayak cengengesan mulu gitu Ya. langsung keinget lu langsung gitu loh. Emang gue kayak gimana emang? Mau gue share videonya nih apa gimana? Udah lihat gue ngakak sih emang. Soalnya setiap gue ngeliat video itu langsung kayak ketawa sendiri lu anjir. Ceritain dong itu apa BTS-nya behind the scene itu gimana? Ikan mulu. Gue jadi inget videonya. Durasi. Yang kalau pakai lipstick warnanya ngejreng banget ya nggak sih Nes pakai kerudung. Anjir, enak aja lo. Lu tetep ngomongin gitu nggak sih Nes? Iya. Terus yang itu apa yang namanya yang dia nangis, yang padahal kita nggak nangis, ya kan? Oh iya dia nangis. Ngapain Nonton namanya? Monde kayak harus lihat emang. Ntar gue Iya, gue harus lihat nih kayaknya, harus banget. next siapa lagi nih yang mau share? Jadi gue jadi inget kan ya bener. Gimana ceritanya? Coba ceritain. Zaman kita SMP kan, orang-orang lagi bulan puasa nih. Gimana sih kalau bulan puasa biasanya sembahyang lebih rajin, mengaji lebih rajin ya kan. Sholat taraweh yang sehari 21 rakaat. Kalau bisa yasinan tiap malam. Tapi di bagian bumi yang berbeda di tempat gue, Arum dan Monde, kita sholat taraweh malah keluar nih tadi. Astaga, dajal sekali kalian. Itu niat banget parah. Maksudnya rumah gue sama Ajeng sama Arum, kalau Arum kan sama Ajeng lebih deket ya, kalau gue lumayan jaraknya. Itu lagi tuh niat banget gue dari rumah bawa goodie bag. Lu Gue nggak tuh diajak, sengaja kalau orang sholat kan kadang ada yang nggak dikasih tas apa-apa. Ini gue tuh bawa goodie bag kayak orang sengaja banget mau nutupin sejadah dan mukena itu. Terus udah dari rumah gue jauh-jauh kita ke warnet coy, bukannya ke musola. Minta uang amalnya juga buat warnet nih kayaknya deh, kampret ya. Gue kagak minta uang amal ya, enak aja loh. Bener. Ya kan lumayan waktu itu kan bilangnya goceng ya. Alasan nyokap lu mana taraweh gitu ya. Lo juga ya Rum.
akhlak banget kalian. Gara-gara Arum sih Nes sebenarnya tuh ya lu tau lah gue kan baik-baik aja ya. Enggak sih. Enggak juga. Baik-baik aja diajak juga mau aja. Enggak juga, lu diajak mau aja Jeng. Nah kan. Oh sama ini cuy, kan ya lo bertiga tau lah ya, gue tuh orangnya seneng jalan ya gitu, kayak dari kokas ke rumah gue aja gue sering siapapun yang jalan sama gue yuk jalan aja ke rumah gitu kan. Iya capek pasti saya 6 Ajeng. Itu antara hemat atau gimana gitu ya? Olahraga Dan bodohnya kita mau ya Om ya. Iya makanya, kok pada mau ya? Menurut aja lagi. Jalan-jalan tuh yang perlu ditanyakan tuh lo bertiga ya, kok lu mau gitu ya. Waktu itu ada yang kita tuh abis bukber ya kalau nggak salah. Gue sama Arum karena kebetulan searah rumahnya, kita mau pulang bareng. Terus masalah itu kita tuh makan di daerah Tebet ya, gue lupa di apa tempat steak gitu lah, steak murah gitu kan ya, lu tau lah ya. Asis ya. Masalah itu saat itu masa tuh di situ nggak ada angkot atau nggak ada transportasi umum kan, dulu nggak ada Gojek, ada Bajai, jadi kita jalan kaki ke arah perempatan Tebet yang jalan dekat Balai Sudirman itu biar bisa naik Mbak. Nah cuman kok ini kita nungguin kagak dateng ya Metro Mini-nya, capek gue nungguin mulu ya udah kita jalan terus sampai perempatan bukan perempatan, sampai flyover yang dekat Hotel Haris, tau gak? Sampai situ kita jalan kaki anjir. Terus jadi lu bayangin abis dari situ terus apa ya, gue tuh mau cari sesuatu sama Arum di Ambasador ya kan, terus gue mau naik angkot nih sama Rum, angkotnya nggak ada nih, males deh gue tungguin, jalan kaki lagi anjir, sampai Ambasador. Anjay, Ambasador dong. Apa tidak pegal? Sekarang gue bayarin deh, cobaan lu jalan, mau nggak? Jadi selama ini nih, jawaban kenapa betis gue gede tuh udah terjawab ya, gara-gara jalan sama lu mulu. Enggak, itu emang udah bakat lu dari dulu jalan. Gila emang Terus terjawab. pas nyampe Ambasador, pas nyampe seberang Ambasador, kita nyebrang 2 kali kan, nyebrang jalan sekali sama nyebrang yang dari pedestrian ke Ambasadornya. Terus tiba-tiba ada mobil lewat depan kita, buka kaca cuma ngomong kembar ya gitu. Itu zong banget. Jalan lagi. Padahal jelas beda kan ya mereka. Oh iya iyalah, beda banget lah Nes ya, lu tau Lu lah. pakai kacamata nggak sih? Ajeng juga pakai kacamata. Iya, Waktu Ajeng belum pakai kerudung. Iya nggak sih Jeng? iya, gue belum pakai kerudung pada waktu itu. Anjir ngakak Itu banget. apaan banget? Itu zong banget, buka kaca mobil terus kembar ya? Hah? Makanya tuh kayak males banget gue dibilang kembar sama Ajeng gitu loh. Gue membayangkan ini nih, rambutnya sama-sama ponian nih, jangan-jangan. Kayaknya Arum Ajeng enggak ya? juga Iya nggak di Jeng lu Jeng. Iya, gue kan ponian terus, lu yang biasanya ponian atau enggak? Iya, tapi tuh gue Tapi kenapa dibilang kembar ya? iya zong banget. Gue sih paling inget yang 2 kejadian itu sih. Mungkin ada lagi yang lain yang mau di ini, mungkin abis itu gue inget sesuatu lagi. Gue inget ya waktu kita movie marathon di rumahnya Rum, kita bertiga, Jeng Om, yang nonton The Fall itu. Jadi kan posisinya Arum, gue, Ajeng kan. Terus kita lagi diem, lagi nonton gitu kan, kayak nyimak. Terus tiba-tiba ada sesugukan dong. Gue, Siapa nih? kalian tahu? Siapa anjir? Tapi lu tahu Gue udah tahu tuh padahal. Pakai nanya siapa anjir lagi. Terus langsung auto nengok kan, langsung kok nangis. gue mainnya tuh heran, kok dia bisa nangis nggak? Nonton ini Itu bukan belum part yang sedih, ya kan Om? itu bukan part ya, iya belum sampai bagian yang sedih dia udah kayak gitu. Dia udah sungguh. Nah, lu aja kagak nonton dengan seksama cuy. Itu bagiannya sedih juga tahu kalau lu menonton dengan seksama. Ya maaf Gak ya, sih, gue yakin lo emang terlalu melankolis kayaknya Jeng. Iya. Kayak sedih banget gitu ya cuy. Jadi gue gak tahan gitu untuk meluapkan emosi gue. Tapi cuma lu doang yang sedih, Jeng, gue baru enggak. Enggak, gue gak tahu apa yang salah dengan kalian berdua ya. Kita nggak punya hati ya nih. Kalau dulu sih yang gue ingat ya, kita dulu bergerombol, beberapa orang ada kali ya, 10. Itu tuh sering banget pergi-pergi entah ke Ancol, ke Kotu atau apa. Oh, gue Itu kayak gue mikir,
iya ngapain ya kita kayak rame-rame ke situ, ya ampun. Padahal kalau umuran kita sekarang ya ngeliat rombongan bocah-bocah SMP atau kayak apa rame-rame tuh kayak ya apaan sih, alay banget. Terus dan padahal dulunya tuh kita kayak gitu, kayak ngebolang bareng, naik kereta, aduh niat banget sumpah. Sumpah itu niat banget sih dulu zaman SMP. Yang kelas 8 ya. Kelas 8 iya, kan? kelas 8. Iya, kelas 8. Pokoknya tuh pas kelas 8 tuh kayak apa ya? hari apa ya? Sering kayak nggak nentu hari apa ya, Mon ya. Pokoknya kalau habis pulang sekolah deh kayaknya. pulang sekolah terus kayak Kita masih ada seragaman jam kosong. gitu. Iya. Pas kelas 8 tuh bener-bener pulang sekolah terus ada jam nggak ada gurunya, terus kan dipulangin kan. Terus kita jalan kaki nggak sih biasanya ke stasiun Manggarai cuy. Oh iya benar. Kereta, tapi kagak bayar tiket kan lu semua. Lu cuman nongol doang kan. Iya. Emang iya ya? Dulu kan bisa gak bayar tiket tahu, lu nggak tahu emang. Lu liat gorong-gorong ya? Gue lupa. Iya kita bareng-bareng, rame-rame. Naik Iya rame-rame. aja kan ya? Nggak bayar itu nggak sih? Kan bayar sih sebenarnya, cuman tuh kayak orangnya tuh juga nggak ngecekin gitu loh, kayak ini bayar nih, gak gitu-gitu loh. Gak ada karcisnya, ya udah lewat aja. Untuk PT KRL tolong Anak-anak kriminal ini ditangkap. Dengan KWDRT. bagi yang mendengarkan. Iya sih, zaman dulu juga gue bingung beli tiketnya gimana ya. Kita karcis ya, maksudnya kayak kertas gitu doang kan. Iya, yang kertas itu. Terus disobek gitu nggak sih? Iya, disobek. Pakai bolongan cuy, yang bolongan. Yang di dalam kereta ada ayam, ada duren. Pakai salak. Anjir ya bener banget. Ya lo. Ada yang jualan ituan, jepitan. Ada yang jualan nyamuk lah segala macam-macam. Semuanya. Yang ekonomi. Iya ekonomi. Dulu kan yang pakai AC masih jarang. Iya mahal soalnya. 16.000 deh kayaknya seingat gue dulu. Ini lama-lama judul podcastnya jadi pengalaman alay ya, ini bukan Unforgettable moment. Share-lah unforgettable moment kalian lah. Jangan yang mengandung gue apa? Gak ada. Mohon maaf nih Bu. Kayaknya bikin ulah dari lu Bu. Lah sama Mun ya, apaan ya Mun ya? Gue malu baru kenal sih, baru kenal. Kagak kita nggak pernah sekelas. Ya cuma sekedar tahu gitu doang. Asik, sekedar tahu. Nah, ya cukup tahu aja gue main Ines dulu. Tak kenal makan Gila. Mon. Emang gue nggak mau sih, sayang sama lo ngapain? Males banget. Paling yang gara-gara kemarin ya, yang lu ngajakin ke McD, paling kayak ya udah PMF lari aja. Ujung-ujungnya McSpicy dong. Iya bodo amat. Sebel banget sama lu Mon. Padahal jajannya mau murah aja ya. Iya. Ujung-ujungnya masih mau menghedon ya. Nasi lagi. Emang nih ya, jiwa-jiwa sombong. Apalagi ya? Apa ya? Paling sama Arum lagi yang gue inget. Anjir emang lu ribet ya. Arum lagi, emang lu ya Arum ya? Nggak apa-apa, ini temanya kan gestarnya Arum. Heran gue kenapa gue everywhere gitu. gue everywhere. Yang Waktu mana itu ya? Banyak banget ya emang ya. Anjir. Yang itu yang perpus UI. Yang lu lupa kalau misalnya sore tuh udah tutup gitu. Gue sama Ines berduaan kayak sadar tuh udah sore. Jadi tuh kan ada musik penanda kalau udah mau ditutup ya. Dan sama Ines tuh nggak ngeh gitu loh, kayak ya udah emang lagi di style musik aja. Gue tuh udah sore, itu udah nggak ada orang. Padahal kan dia itu ya harus kan tahu ya. Kesel banget gue. Tahu nih kayaknya. Terus lu baliknya gimana dah? Lewat yang jalanan turun itu loh, bukan lewat Iya. lift. Kita jalan itu kayak nggak celinguk gitu, kayak banget sepi. Udah gitu gelap ya kan Rum ya. Iya itu kacau sih. Gue mainnya sosokan kalem padahal dalam hati baca doa. Pas udah di luar gue nanya sama Arum, lu nggak takut? Kata Arum, kalau gue takut lu lebih takut nih. Lu lebih ngibrit dari gue. Gue berani diri gue aja. Sampai berani. Padahal Satu berani ya emang. Ciluk Mbak. Gue Ciluk ya. Itu gue sama siapa ya yang kehujanan di Alfamart. Gue, Kita sama gue. ini cakapnya aja. Itu zong banget Kita bisa jajan. Kita bisa jajan. Kita bisa jajan. sampai beli minum nitip di Alfamart gak sih biar dingin di kulkas. Iya gak sih? Anjir niat banget sumpah. Gak tau malu lu padahal itu di apa-apa. Kita beli apa ya? Kita taruh di kulkas Alfamart biar dingin terus kita kehujanan. Karena hujannya lama. Kita balikin lagi minumannya ke kulkas.
Gue inget nih. Waktu dulu, lu inget gak sih Rum? Lu lagi. Kita waktu itu bonceng 3 juga sama si D. Jadi waktu itu dia naik motor yang di yang putaran di deket Jalan Pariaman gitu kan jatuh ya. Kalau nggak salah banyak orang-orang nge-trek gitu kan waktu itu di Pariaman situ. Jatuh terus namanya spion lo tuh pecah apa gimana gitu. Terus saking bingungnya itu ke rumah gue dulu. Bingung kita ngatur strategi gimana biar ngomong sama nyokap lo. Jadi kayak di rumah gue tuh di rumah gue tuh berusaha nyari di rumah gue banyak spion. Berusaha nyari spion gitu kan. Ada nggak ya spion-spion yang kira-kira cocok? Nggak ada yang cocok dong. Bentuknya tuh kayak apa sih? Beda sebelah dong, kelihatan banget. Terus tiba-tiba ada yang nolongin. Ketahuan. Gue lupa siapa. Terus dia bilang kayak gini. Kalau cewek mah gampang, bilang aja habis ditabrak. Udah habis itu pulang. Gue nggak tahu deh kelanjutan kisah lo gimana. Lo masih hidup kan sampai sekarang? Alhamdulillah kayak nggak tahu deh sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Aman ya. Gue lagi ngomong podcast ini ada nyokap gue sih di sebelah. Oke. Langsung tahu mak lo ya sekarang. Gila, mak lo udah tahu dapurnya cuy. Memaru anaknya nih. Tante sebenarnya anaknya lo, tante yang biang kerok tante. biang lala, biang es. Aduh, gue jadi ngakak inget yang Alfamart tadi. Jadi tuh kalau nggak salah tuh kita mau jajan kan sore-sore. Terus udah keluar makan apa ya, gue lupa deh. Telur nggak sih tuh? Kita beli cilok. Iya, pertama kita beli cilor, terus muter lagi jalan, terus kayak mau cari-cari minuman yang dingin-dingin kan. Iya benar. Terus ke Alfamart itu. Terus pas lagi mau keluar, anjir hujan terus kan. Hujan dari mis aja gitu kan. Kita kagak ada yang bawa payung. Terus waktu itu kayak ya kali lo hujan-hujanan agak jauh lagi kan. Terus akhirnya Plastik Alfamart. kita bingung. Kita ada plastik Alfamart. Kita bingung kan, udah 15 menit di depan ngapain ya ngemper gitu kan. Dan masuk lagi ke dalam buat ngadem sama buat tuker minuman doang biar dingin lagi anjir. Gara-gara kan. Terus gara-gara udah kayak mikir ini pesen gokar apa nih? Enggak lah anjir, orang deket tapi kalau jalan kaki jauh terus lepek juga. Lewat bajai juga. Ada bajai lewat mau kita stop kagak mau, ya udahlah bye gitu kan. Akhirnya udah agak redahan, kita jalan kan tuh akhirnya tuh ke dekat rumah gue. Tapi kita mau cari apa lagi juga waktu itu. Terus nggak lama nyokap gue jemput ke situ bawa payung 2 yang payung gede. Tapi kita sempat jalan dulu pakai plastik Alfamart pala kita. Terus kita diliatin orang-orang kan. Oh, gue melupakan bagian itu, Nes. Kita sempat pakai plastik itu kok pala kita gitu tutupin. Iya. Gue mau melupakan itu kan itu malu banget. Sampai diliatin orang anjir. Gimana? Ya Allah, miskin banget gak ada payung, gak ada plastik gitu. Yang malu tuh gue tahu kan rumah gue deket situ. Orang tahu itu gue. Tetangga lo gak ada apa. Lu yakin orang-orang tetangga lu pada tahu lu, Jong? Oh iya. Enggak sih, mereka gak kenal gue sih anjay. Oh, sama gue inget ngomong-ngomong soal hujan ya, waktu itu gue sama Monde ya, kita pulang kerja. Oke, iya, benar. Gue iseng, gue main ke pensil. Masih sama-sama kan? Jomblo nggak sih, Jeng? Jadi kayak kita sering bareng gitu. Iya, sama-sama. Mon, ini gimana ya? Aduh, gini gitu. Terus Monde juga, iya nih Jeng, lo harusnya gini-gini. Terus akhirnya kita pulang kerja, janjian lah. Yuk pensil yuk gitu. Cus lah ke pensil. Pas perjalanan mah fine aja ya, di sana juga fine aja dengerin live music, pokoknya enjoy lah ya gitu. Terus pas udah mau pulang, tahu-tahu tuh hujan deras banget, terus itu mati lampu cuy. Iya, sumpah. Itu mati lampu dan gue majang udah kayak gembel ngepor di bukan lobby, apa sih yang di depan pintu. Mallnya itu pintu mati lampu yang karena udah mau tutup. Iya. Udah mau tutup sih. Udah mau tutup. Enggak, dan iya udah mau tutup juga, benar, udah mau tutup, udah malam banget itu, Jeng. Jadi tuh waktu itu kita ngeper gitu, iya di lantai terus bukannya kepikiran gimana caranya pulang ya, kita malah nonton Berber. Pakai laptop gue. Yaudah kita nonton dulu Jeng, ya udahlah. Pas gitu. Berber ya. Soalnya tuh waktu itu emang mau pesen gokar langsung tuh kayak gokar atau grabcar ya. Gangguan. Mahal banget. Dan gangguan juga. Hujan ya soalnya kan.
nggak ada yang nggak mahal buat lu, Jeng. Anak sultan beda gitu ya. $1 aja ya. Beda sama Akhirnya baru bisa pulang tuh setelah jam berapa ya? Setengah 11 ya? Atau jam 11 lah, gue lupa. Gue lupa ibu aja. Berapa lama ngemper nonton Louis Berber. Sumpah. Itu Kayak gembel di mall-mall gitu ya, yang di depan ruko. Iya cuy. Kita kayak clueless mau ngapain gitu, mau pulang nggak bisa, mau masuk lagi udah tutup mallnya. Iya. Itu kayak dibuang tuh nggak sih sama Penfield. Ada lagi nggak nih cuy? Nggak ada, kita ketawa-ketawa aja sampai habis, terus nanti di KT gitu. Ntar gue bingung durasinya. Iya benar. kan ini mikir keras. Durasi. Endingnya juga mau gimana anjir, nggak ada kesimpulannya dari obrolan kita. Iya sih. Karena ngobrolan apa yang ngalar ngidul aja ya. Iya. Simpulan apa yang mau disimpulkan dari masa lalu kita yang belum itu. Gue bisa menarik kesimpulan dari semua ini guys. Apa? Gue tahu. Dia belum. Sebenarnya biak dari segala kenakalan remaja dan kealayan yang kita punya tuh asalnya tuh dari Arum. Yang masalah. Sumber Itu masalah. bad influence. Sumber Itu bad masalah. influence buat kita guys. Dan temenan sama Arum. Anjir. Iya. Udah sih gitu aja kesimpulannya ya. Makasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Kambing Hitam. Dadah. Yuk. Dadah, see you.